Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 yang beranggotakan 1. Nur Khosim, 2. Ahmad Fahim Aryan, ketiga Sayyidatul Hikmatul Aliyah, yang keempat Muhammad Afan, yang kelima Nihla Fahiro, yang keenam Misbahuddin Febrian Susanto. Di sini kami akan mengangkat judul penelitian yaitu laporan kasus Amblyoma sp pada ular sanca kembang atau yang disebut Python reticulatus di Banyuwangi Reptile Community. Nama jurnal yaitu Jurnal Medik Veteriner pada Oktober 2019. Peneliti yaitu Wahyu Dwi Atmono, Sabrina Fauzia Prayoga, Vivi Oktaviana, dan juga Faisal Fikri. Tujuan dari penelitian ini yaitu sanca kembang atau yang disebut Python reticulatus merupakan reptil yang banyak dipelihara oleh masyarakat. Peliharaan Python reticulatus banyak diminati karena motif dari kulit dan ular ini mudah beradaptasi. Manajemen pemeliharaan yang kurang baik dapat mengakibatkan investasi caplak yang dapat merusak motif kulit pada Python reticulatus. Python reticulatus didapatkan dari Banyuwangi Reptile Community yang dimanfaatkan sebagai hewan peliharaan di Banyuwangi, Jawa Timur. Berdasarkan laporan pemilik, diduga ular ini terinvestasi caplak. Laporan kasus ini bertujuan untuk mendeteksi ektoparasit dari Python reticulatus yang dipelihara dan dimanfaatkan dengan tujuan sebagai hewan eksotik. Camplak yang didapatkan dari sanca kembang kemudian dilakukan pemeriksaan menggunakan pembuatan preparat dengan teknik sediaan utuh whole mount. Metode penelitian yang pertama yaitu Python reticulatus didapatkan dari Banyuwangi Reptile Community. Melakukan pemeriksaan dilakukan dengan pemeriksaan fisik dengan melihat dan meraba setiap sisi dari kepala hingga ekor ular. Caplak ditarik dengan pelan menggunakan pinset atau dua ujung jari dari permukaan tubuh inang. Adanya benjolan di bawah sisi ular mengindikasikan adanya manifestasi caplak di bawah sisi. Yang kedua, yaitu camplak yang ditemukan selanjutnya disimpan dalam botol kaca berisi alkohol 70%. Pemeriksaan dilakukan di laboratorium Instrumen Universitas Airlangga, PSDKU, program studi di luar kampus utama Banyuwangi. Metode yang ketiga yaitu caplak yang telah dikoleksi selanjutnya dibuat preparat dengan menggunakan teknik wall mount. Pembuatan preparat untuk caplak diawali dengan fiksasi penggunaan alkohol 70%. Metode yang terakhir yang keempat yaitu selanjutnya lapisan kitin pada caplak ditipiskan dengan larutan KOH 2% selama 30 menit dan dijernihkan menggunakan silol setelah dihidrasi dengan alkohol bertingkat 30, 50, 70, 80, 95 sampai 100% masing-masing 10 menit. Selanjutnya caplak direkatkan pada objek gelas dan ditutup dengan cover gelas menggunakan etelan. Hasil dan pembahasan. Python reticulatus merupakan ular terpanjang di antara ular jenis lainnya. Python reticulatus berukuran besar, tidak berbisa, dan memiliki pola lingkaran-lingkaran yang berbentuk jala. Pola inilah yang membuat masyarakat tertarik untuk menjadikan satwa ini sebagai hewan peliharaan. Python reticulatus juga memiliki daya adaptasi yang tinggi terhadap lingkungan. Daya adaptasi tersebut yang membuat masyarakat menyukai Python reticulatus untuk dijadikan sebagai hewan peliharaan. Berdasarkan data dari IUCN 2018, populasi dari Python reticulatus relatif aman dan data dari dan banyak khususnya wilayah Indonesia dan Malaysia. Selain dijadikan sebagai hewan peliharaan, Python reticulatus juga diburu untuk diambil bagian tubuhnya, terutama untuk kulit. Investasi caplak pada ular dapat mengurangi kualitas dan keindahan pada kulit ular tersebut.
Hasil dan pembahasan. Berdasarkan pemeriksaan fisik yang dilakukan di Laboratorium Instrumen Universitas Airlangga, PSDKU Banyuwangi, dapat disimpulkan bahwa camplak yang didapatkan di tubuh Piton reticulatus adalah camplak stadium dewasa dari genus Amblyomma yang terdapat pada gambar 1 tersebut itu bahwasanya adalah camplak yang berada di ular Piton reticulatus. Berdasarkan ciri umumnya, camplak tersebut dikelompokkan dalam ordo Parasitobimers, famili Isodidae. Nah, ini ada gambar foto camplaknya atau preparat dari camplak tersebut. Selanjutnya yaitu hasil dan pembahasan. Famili Oxidae memiliki piringan keras pada bagian dorsal sebagai pelindung yang disebut skutum. Pada larva, nimfa, dan camplak dewasa betina, skutum menutupi kira-kira sepertiga bagian dorsal anterior tubuh. Sedangkan pada camplak jantan menutupi hampir seluruh bagian dorsal tubuhnya. Bagian skutum memiliki ciri tersebut merupakan ciri pembeda famili Oxididae dengan famili Argacidae. Camplak Amblyomma sp memiliki ornata, memiliki skutum, memiliki mata, dan memiliki palpus panjang. Stadium hidup dari Amblyomma sp adalah larva, nimfa, dan stadium dewasa. Pada stadium dewasa, Amblyomma sp akan menempel pada tubuh induk semang kemudian jatuh untuk bertelur kembali. Berdasarkan morfologi camplak yang ditemukan pada penelitian ini, dapat diketahui bahwa camplak tersebut adalah camplak spesies Amblyomma helvolum menurut Tatskul ETAL 1983. Spesies camplak ini banyak ditemukan pada ular piton, khususnya pada Piton reticulatus. Camplak Amblyomma helvolum di Indonesia tersebar di Sumatera, Jawa, Kalimantan, Sulawesi, Pulau Komodo, dan Flores. Amblyomma helvolum memiliki punggung dorsal dengan capituli berbentuk oval, skutum bentuk dalam dan datar, mata berbentuk elips, hipostom berbentuk memanjang dengan banyak gigi tajam. Organ genital pada betina terletak pada kosae 2 dan 3. Adanya makula besar dan berisi pada ventral tubuh. Anal berbentuk melengkung dan terletak di posterior anus. Infestasi parasit camplak relatif tidak berbahaya, namun dapat menjadi lebih parah dan bahkan bisa menyebabkan kematian. Jika sistem imunitas tubuh inang terganggu, kematian dan penurunan imunitas tubuh disebabkan karena menurunnya asupan makanan yang disebabkan oleh anemia, dermatitis, dan infestasi parasit yang berat. Kemudian, gejala klinis yang tampak pada kulit ular yang terinfeksi camplak Amblyomma helvolum adalah adanya lesi pada kulit. Lesi terses di epidermal kulit. Dampak lain dari investasi ektoparasit camplak adalah kekurangan darah yang disebut dengan anemia. Kerusakan kulit atau iritasi dan alergi. Kerusakan kulit tersebut mengakibatkan hewan menyakiti diri sendiri atau self-wounding pada bagian tubuh yang terasa gatal akibat ektoparasit. Menurut Widi Astuti, camplak memiliki chelicerae atau semacam gigi yang tumbuh yang digunakan untuk merobek kulit inangnya dan memasukkan mulutnya. Hipostoma pada bagian mulut camplak akan mengaitkan camplak di tubuh inangnya. Darah inang dipompa oleh muskular pharynx. Kelenjar saliva camplak akan memproduksi suatu antikoagulan yang akan mencegah darah inang terkoagulasi selama camplak menghisap darah.
Camplak juga dapat memproduksi racun atau substansi toksik, serta berperan sebagai inang antara untuk protozoa dan helminth. Camplak juga berperan sebagai vektor bagi bakteri, virus, Spirochaeta, Rickettsia, Chlamydia, dan agen penyakit lainnya. Genus Amblyomma merupakan vektor utama dari penyakit tularemia dan Rocky Mountain Spotted Fever. Camplak juga berperan dalam penyebaran penyakit ini seperti Far Eastern Spring Summer encephalitis, tick-borne encephalitis, Bottonose fever, African tick fever, Queensland tick typhus, Russian tick typhus, and key fever. Selanjutnya, kesimpulan dari hasil review jurnal yang kami ketahui yaitu hasil reticulatus